Master. Oke, saya mulai ya. Nanti untuk yang tidak konfirmasi maksimal sampai jam 7:04 lah. Kalau yang konfirmasi sedang kerja apa nanti bisa dikerjakan. Yang izin sementara masih. Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Waalaikumsalam pertemuan warahmatullahi. pada malam hari ini itu sangat penting ya. Kenapa penting? Karena pertama kita akan melanjutkan materi, di mana materi itu nanti akan digunakan untuk formatif sekaligus tugas di dalam. Nah, kemudian selain itu nanti juga akan dijelaskan tentang untuk UASnya seperti apa, pelaksanaan UASnya seperti apa. Karena melihat dari hasil UTS yang kemarin itu banyak sekali, walaupun tidak semua, tapi di situ banyak sekali yang kopas atau testing langsung ya. Ataupun sama persis dengan punya temannya satu sama lain itu. Nah, untuk itu sangat kurang sekali untuk nilai UTS-nya. Nah, ini tidak ada remedial, jadi yang paling bisa membantu nilainya itu nanti di UAS. Nah, membantunya seperti apa? Bukan hanya sekedar nanti bisa nilai UASnya besar, kemudian nanti bisa menolong pada waktu mengakumulasi nilai, tapi kalau UASnya nanti benar-benar menunjukkan perubahan, ya, terlihat dari effortnya seperti apa, nanti pada waktu UAS performnya bagus, tugas yang dilaporkan juga bagus, itu nanti bisa mengubah nilai dari UTS ini ya. Jadi yang ingin saya lihat adalah perubahan effort yang dilakukan pada waktu mengerjakan UTS dengan saat UAS nanti. Jadi ada yang samanya itu bisa sampai dengan 2 orang, 3 orang, itu sama jawabannya persis, titik komanya sampai tipenya juga sama gitu ya. Jadi kalau sampai nanti UASnya tidak maksimal, nilai UTS-nya tetap apa adanya segitu ya. Tapi nanti kalau pada waktu UAS menampilkan performnya bagus gitu, ada kelihatan peningkatan effort atau usaha yang dilakukan, itu nanti akan bisa mengubah nilainya. Jadi sangat penting sekali ya, perlu diperhatikan untuk pertemuan pada malam hari ini. Nanti ada masih nilai formatif, ada nilai tugas dan nilai UAS. Kalau tidak maksimal untuk nilai-nilai berikutnya atau tidak terlihat ada effort yang meningkat, nah itu nanti nilai UTS yang tadi itu apa adanya. Oke. Kemudian dari sisi nilai sendiri di sini saya lihat belum lengkap. Nanti bisa untuk yang belum masuk, itu banyak yang belum masuk juga, itu nanti langsung konfirmasi ya, kenapa belum masuk, nanti sebagai bahan kita tindak lanjut, apakah nanti langsung bisa susulan atau tugasnya kemarin sudah dibuat belum sempat mengirim dan sebagainya. Nanti kalau belum sempat mengirim langsung dikirim langsung ke saya. Ini saya sebutkan ya. Ini walaupun banyak yang belum hadir,
itu nanti berarti ya resiko yang belum hadir ya. Yang pertama yang belum ada filenya di sini, belum mengirim ya, beda ya, belum terlihat di Edmodo sama sudah tapi tidak ada filenya, itu beda. Nah, ini yang saya sebutkan belum ada nih. Artinya belum ada sama sekali, bukan filenya kosong. Karena ada yang mengirim tapi filenya kosong. Yang pertama Ilham Zaki, yang kedua Ira Suci, yang ketiga Irlina, kemudian Irsyad, Laila Apriani, kemudian Lulu, kemudian Muhammad Wildan, Murni, Rahmawati, Siti Alisa, Siti Maisaroh. Nah, kalau Siti Ulfa ini sudah ada tapi filenya kosong. Nanti kalau Siti Ulfa langsung kirim saja. Jadi ini kesalahan teknis pada waktu mengirimkan file UTS-nya. Nah, yang sudah hadir di sini ada atau tidak tadi nama yang saya sebutkan itu nilai UTS-nya belum ada. Kita konfirmasi kenapa. Kemarin iya Mister, maksudnya gimana Mister? UTS yang kemarin. Iya, maksudnya gimana? Soalnya kan kita udah ngirim sesuai sama jamnya. Ya, tapi tidak ada. Kalau tidak ada semua kan berarti ada kesalahan di itu. Nah, tapi yang tidak saya sebutkan itu nilainya sudah masuk. Bukan nilainya, artinya jawabannya sudah masuk. Berarti tinggal dikirim ulang saja, nanti langsung saja. Melalui apa Mister? Langsung ke WA saja. Sebutkan namanya, dan dikirim filenya. Nilainya sudah ada, namun filenya harus dikirim ulang, seperti itu Mister. Nilainya yang tadi saya sebutkan, iya, itu belum ada jawabannya, belum mengirimkan hasil UTS-nya. Belum mengirimkan. Kalau yang namanya tidak saya sebutkan, itu sudah ada, sudah terkoreksi dan sudah nilainya. Kok bisa gitu ya Mister? Soalnya kan kita udah pada ngirim sesuai dengan waktunya. Iya, tapi saya cek di Edmodo yang diberikan oleh Agen Akademik. Tapi nggak masalah kalau sudah mengerjakan, tinggal dikirim saja. Kalau kelas yang AP juga ada yang seperti itu, tapi jumlahnya nggak terlalu banyak. Ya. Jadi itu udah masuk. Yang nilainya, yang namanya tidak disebutkan, itu sudah ada jawabannya dan sudah dikoreksi. Di Edmodo aku juga udah dikumpulkan sesuai Mister, dan filenya juga masih ada. Kan? Ada Mister. Langsung dikirim ulang saja di WA saja. Baik Mister. Anjir, kesel banget gua. Nanti tidak ada pengurangan nilai ya untuk yang mengirimkan ulang, itu tetap koreksi. Tapi ya hasilnya ya sesuai itu tadi. Jadi semuanya akan saya cek gitu. Dan yang saya tunggu malam ini ya, karena kan filenya sudah ada. Jadi malam ini itu langsung dikirim UTS-nya. Kalau bisa sekarang aja ya, biar nanti sudah tidak diubah lagi ya gitu. Langsung dikirim sekarang saja yang belum disebutkan. Berarti di sini ada berapa yang sudah hadir? Adinda tadi ya? Iya Rahma Mister. Ini lagi nyalakan laptop. Ya, dikirim. Kemudian tadi siapa? Irsyad ya? Misternya lagi cek di lokal dulu di Edmodo.
udah ngirim sesuai kok. Enak. Gimana guys? Yang hadir di sini berarti yang belum mengirim Irsyad sama Rahma saja. Ada lagi. Laila tadi Lela Mister. Apriani, Mister. Mana Laila? Mister banget anjir. Mister saya Oh, belum ya. di saya Udah, lagi cari job. Berarti selebihnya belum hadir ya. Ilham lagi buka, Mister. Iya. Ditayang aja si Nur. Hah? Jadinya rebo. Selebihnya belum hadir ya. Mister, saya izin lagi di jalan pulang ya, Mister. Takutnya Iya. Mister manggil saya nggak kedengeran. Maaf, Ya. Mister. Ya, sambil di perjalanan ya. Iya, Mister. Masih jauh. Bentar lagi kok. Oke, ya. Tapi tadi namanya sudah ada ya. Oke, ini kan sudah 17, 14, 10 berarti sementara untuk perjalanan malam ini cukup dengan sekian ya. Oke, sambil menunggu Irsyad, Rahma dan Lela kirim, nanti akan saya sampaikan untuk teknis UAS pada pertemuan berikutnya. Itu UASnya akan dilakukan dengan cara praktik. Ya, jadi pengambilan nilai UASnya ya, lebih tepatnya pengambilan nilai UAS itu akan dilakukan dengan cara praktik. Praktiknya itu adalah melalui presentasi. Presentasinya apa yang dipresentasikan. Nah, itu nanti yang dipresentasikan adalah makalah. Jadi pembuatan makalahnya itu nanti akan dilakukan secara kelompok. Nanti pada waktu maju presentasinya juga berkelompok, tetapi penilaiannya nanti secara individual karena setiap mahasiswa nanti wajib untuk menyampaikan ya. Jadi misalnya akan dibagi menjadi 3 kelompok ini. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Jumlahnya berapa? Jumlahnya yang penting merata. Misalnya ada 21 misalnya. Itu berarti satu kelompok ada 7 mahasiswa. Nah, misalnya nanti setiap kelompok akan diberikan tema. Di dalam tema nanti ada materi yang harus dibahas. Nah, nanti setiap kelompok itu harus mencari materi itu, kemudian disusun dalam bentuk makalah. Nah, nanti setiap kelompok itu silakan membagi ya, silakan membagi materinya ke setiap anggota kelompok. Terserah nanti seperti apa pembagiannya, yang penting dilakukan secara merata pembagiannya. Jadi setiap mahasiswa nanti akan memiliki jatah untuk mendapatkan materi apa saja. Nah, nanti pada waktu presentasi itu setiap mahasiswa menyampaikan materi yang sudah dibagi oleh kelompoknya tadi, gitu ya. Jadi disitulah nanti penilaian secara individunya, dan dinilai performnya seperti apa presentasi dari setiap mahasiswa. Nanti akan saya tampilkan di sini bentuknya seperti apa. Nah, tapi sebelumnya tadi ada beberapa yang coba masuk ya.
nanti kalau misalnya ada yang japri siapa, nanti disampaikan bahwa sudah di close, kecuali itu nanti ada izin atau mungkin alasan karena kerja atau apa gitu ya, nanti disampaikan ke temannya yang berusaha masuk. Nanti informasi dari saya pada malam hari ini dan pembagian kelompoknya nanti disampaikan teman-teman di kelas. Kita tampilkan dulu seperti apa. Ini sementara yang hadir itu ada 11 dibagi 3, berarti ada yang 3, ada yang 4 ya. Belum saya tampilkan di sini, mohon nanti dibagi dulu untuk kelompoknya. Untuk kelompok yang pertama, saya minta tolong ke Mas Irsad ya. Nanti Ya Mister. dicatat kelompoknya siapa aja. Nanti akan saya sebutkan gitu ya. Baik. Bentar, Mister. Kemudian untuk kelompok 2 saya coba nanti Rahma ya. Rahma nanti tolong dicatat kelompok 2 apa saja. Baik, Mister. Kemudian kelompok 3 nanti Maulinda Nisa ya. Nisa Maulinda ya. Iya, Mister. Nisa ya, nanti dicatat. Jadi ada 3 kelompok, sementara diwakili oleh Irsyad, Rahma, dan Nisa Maulinda. Oke. Jadi kelompoknya dulu dibagi ya sebelum. Iya, sebentar, Mister. Dulu, guys. Catat gimana nama-nama Mister, maaf ganggu. Salah Mister ACC, Mister. Kenapa itu? Jadi Laila memang Cahya. ya diminta Japri aja. Japri. Baik, Mister. Kenapa alasannya itu? Indri kurang tahu, Mister. Ya nanti maksudnya disampaikan ke alasannya kenapa sampaikan ke saya gitu. Oke, Irsad ya, Irsad dulu ya. Irsad, kelompok Ya pertama Mister. itu ada Lulu ya. Lulu. Kemudian Saroh. Siapa Mister? Lulu, Siti Maesaroh. Kelompok 1 ya? Ya, ini yang catat Irsad aja. Ya, Irsad ya. Halo Irsad. Ya Mister, iya. Ya, oke. Dulu tadi ya, Maesaroh, kemudian ada Indri. Ada Carmila. Ada Murni. Murni udah nggak ada Mister, udah keluar. Kemudian Firlina ada ya. Sementara itu dulu Irsad ya. Baik Mister, terima kasih. Berikutnya tadi Rahma ya. Iya, Mister. Kalau nama di absennya Rahmawati, Mister. Rahmawati, tolong dicatat. Yang pertama Mufidatur. Iya, Mister. Yang kedua Anggita.
Yang ketiga, Laila Apriyati. Kemudian Ilham. Sudah berapa tadi? 4, Mister. Tadi Irsyad berapa? 1, 2, 4, 5, 6. 6 sama Irsyad ya. Oke, kemudian Anggota saya Rahmat. 5, Mister, sama saya 6. Ya, ya. Untuk yang Rahmat ditambah Siti Ulfah. Baik, Mister. Kemudian Ira Suci. Jadi 7 sama aku ya, Mister. Ya, oke. Sementara itu ya. Baik, Mister. Untuk Nisa Maulinda, tolong dicatat. Iya, Mister. Berarti dengan Siti Alisa ya. Mutiara, Wildan, Laila Cahyu, Anissa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ya. 6 sama Nisa ya. Nisa, maaf Mister, Nisa saya atau Anissa? Nisa Maulinda. Oh iya. Ya maksudnya sama Nisa Maulinda jadi 6 ya. Oh iya. Oke, berarti sudah semuanya mendapatkan kelompok. Nanti tolong di-share ke anggotanya masing-masing ya, khususnya yang tidak hadir pada malam hari. Ini tadi. Oke. Itu kan ya. Dari pertama WA nggak nyebutin nama. Mungkin nggak nyebutin nama WA-nya Mai. Itu siapa berarti? Ada yang kenal? Siti Maisaro, Mister. Oh. Berarti yang baru masuk kelompok itu 18 orang ya, Mister? Bentar, ini kan ada 1 sampai 20. Yang tidak ada murni, berarti 19 ya. Coba dicek ulang. 19 ini, dari 19 orang sudah dapat semua. Ada 2 orang lagi Mister yang belum masuk. Siapa? Ada Siti Ulfah sama Siti Ulfah masuk yang pertama. Siti Ulfah masuk yang pertama. Ke Rahma. Mister Ria Bukan pertama. Siti Ulfah itu masuk yang kelompoknya ada Rahmawati, Mufidati, Rofiko, Laila Priani, Ira, Ilham, Gita. berarti Irsyad Oh, masuk ke siapa tadi? Yang kedua tadi Siti Ulfa ke Rahma, Mister. coba tolong dikonfirmasi lagi. Irsyad tadi siapa saja? Tadi ada Lulu, ada Siti Maisaro, Kartina sendiri. Oh iya, sudah diwakilkan. Terima kasih, kemudian Nisa. yang Rahma. Oh, ini masuk ke Rahma. Oh iya, Siti Ulfa masuk ke Rahma, Mister. Ya, kemudian tadi siapa lagi yang belum masuk? Rianur, Mister. Ya. Itu yang baru 6 tadi yang terakhir ya?
dengan kelompoknya siapa tadi berarti? Saya Mister. Rahma ya? Oh siapa? Nisa Mister. Oh Nisa. Yang baru Iya. 6 ya? Iya. Nisa Marinda ya. Masuk Prianur ya? Oke Mister. Nah ini pembagian kelompoknya sudah. Jadi teknisnya tadi sudah saya sampaikan kurang lebih seperti itu pelaksanaan UASnya. Nah kemudian di sini yang ingin saya tampilkan. Mister, maaf Ya. itu untuk jawaban UTS aku yang di Mister belum kekirim, sudah aku kirim di WA Mister Rahmawati. Ya sudah. Tadi ada Rahmawati sudah masuk. Ya, terima kasih Mister. Rela Cahyo saya buka WA-nya. Yang Dear Mister itu siapa tadi yang WA? Belum saya buka soalnya. Kalau saya buka nanti nggak langsung dekorasi, bisa lupa ketimpa. Karena saya tidak masuk ke situs ya. Pukreer siapa itu WA-nya? Nyebutin nama ya. Pukreer itu siapa? Ada yang kenal nggak? Nama WA-nya Pukreer. Irlina Nuante Mister. Karena Irlina. Irlina. Iya. Ya. Dia tidak masuk grup kenapa? Saya kurang tahu Mister. Nomor baru kayaknya Mister. Bintang. Sudah bisa kelihatan belum? Sudah Mister. Nah, ini tidak perlu dicatat karena nanti saya bagikan. Yang penting dipahami saja. Sulit mengerjakannya seperti apa. Nanti pelaksanaan UASnya juga seperti apa penilaiannya. Oke, yang pertama di sini tema makalah. Ini sesuai dengan kelompok yang tadi dibagi, berarti ada Irsyad mewakili teman-temannya, itu nanti dijelaskan ya ke teman-temannya. Kemudian Rahma dan Nisa, berarti makalah 2 dan makalah 3. Nah, makalah Mister, 1 mohon maaf ya, Mister. ya. Ini teman-teman yang mau masuk pada nggak bisa Mister. Iya kan udah saya close. Maksudnya kalau mau masuk tadi, kalau karena kerjaan, karena apa, nanti japri alasannya apa boleh.
Tapi kalau bukan karena kerjaan, karena apa, cuma karena memang ingin akhir-akhir masuknya, ya nggak bisa kayak gitu. Tadi beberapa kan sudah saya admit masuk karena kerjaan dan sebagainya. Oke, yang pertama nanti ini ya, Irsyad diperhatikan. Makalah 1, temanya konflik kerja, stres kerja, kepuasan kerja. Kemudian Izin ulang Mister. ini Ali bisa lihat kan ya? Saya sudah Bisa, tampilkan, bisa lihat kan? Nanti tidak perlu dicatat karena satu file ini nanti akan saya bagikan setelah pertemuan ini. Oh, tidak ada yang itu, Mister. Maksudnya bukan file yang ditampilkan. Yang tampilkan app ini Mister. Iya, Gmate-nya. Zoomnya. Gmate-nya. Oh, bentar. Iya. sudah ya. Sudah terlihat? Halo. Udah, Mister. Oke. Sudah, Mister. Ya itu ya tadi yang saya sampaikan untuk Irsyad yang pertama. Untuk kedua Rahma, nanti teman-temannya khususnya yang tidak hadir diberitahu itu mengenai etika profesi dan psikologi pelayanan terhadap pelanggan. Kemudian misalnya Linda itu karir kerja dan mengenal karakter. Nah, materinya sudah ada di sini, nanti tidak perlu dicatat, tidak perlu ya nanti filenya akan dikirim. Ini untuk yang pertama, kemudian ini untuk yang kedua, ini untuk makalah yang ketiga. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Jadi nanti nilai dari perform pada waktu UAS presentasi, walaupun majunya nanti per kelompok, itu kan tadi saya sampaikan penilaiannya per individu. Setiap individu itu wajib untuk mempresentasikan. Nah, mempresentasikannya apa? Itu nanti tergantung dari kelompok tersebut. Diskusi. Misal Irsyad tadi kelompok pertama dibagi, oh Irsyad dapat yang nomor 1, 2, 3. Nanti siapa dapat 4, 5, siapa dapat 6, 7, nah dan sebagainya. Nanti didiskusikan. Ya, mungkin bisa dibentuk sementara grup untuk membahas ini. Nah, nanti Irsyad pada waktu kuasnya itu presentasi khusus yang tadi materi yang sudah dibagi di dalam kelompok itu. Gitu ya. Dan yang teman-teman yang lainnya juga sama seperti itu. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi, nanti dalam pembuatan UTS-nya, dalam pembuatan makalahnya itu semua materi yang ada di sini itu wajib ada. Ya, wajib ada. Artinya minimal harus ada yang di sini. Boleh ditambahkan yang relevan. Misalnya masih berkaitan tentang konflik kerja atau stres kerja atau kepuasan kerja yang belum ada di materi yang di sini, itu boleh ditambahkan, lebih lengkap, lebih bagus. Tetapi tidak boleh mengurangi materi yang ada di sini. Jadi poin-poinnya boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Nanti untuk makalahnya itu yang semakin lengkap, semakin detail penjelasannya, kemudian penulisannya juga sesuai dengan ketentuan, itu yang nilainya bagus. Nanti nilai dari makalah itu akan dinilai secara kelompok, yang nanti nilainya digabungkan dengan nilai perform pada waktu praktik presentasi, itu nanti jadi nilai akhir UAS. Nah, ini format penulisannya itu sederhana ya, tapi perlu diperhatikan agar nanti tidak melenceng ya dari ketentuan. Yang pertama itu harus ada cover. Yang kedua,
ada bab 1. Satu isinya latar belakang, pentingnya materi ini dibahas, nanti ada penjelasannya isi bab 1. Kemudian yang poin B bab 1, materi yang dibahas. Materi yang dibahas itu tadi yang ditampilkan di atas. Nah, yang ini materi yang dibahas. Ini sama seperti ini persis. Kemudian bab 2 itu membahas materi yang ada di poin B bab 1. Jadi poin B bab 1 tadi kan materi yang dibahas, itu pembahasannya ya, uraiannya itu ada di bab 2. Nanti akan saya jelaskan bab 2 pembuatannya kurang lebih seperti apa. Kemudian setelah itu ada bab 3 untuk pembelajaran. Oke, ini penjelasan mulai dari cover. Covernya nanti disesuaikan, contohnya kurang lebih seperti ini. Ada judulnya atau temanya disampaikan. Kemudian logo L3I, nama kelompoknya siapa saja. Ini kalau misalnya komputerisasi akuntansi ditulis komputerisasi akuntansi, tulisannya tulis Jakarta, atau Jakarta Utara misalnya. Kemudian baru tahunnya. Nah, kemudian untuk latar belakang masalah tadi saya jelaskan secara lebih detail. Itu setidaknya memuat tentang kondisi ideal yang diharapkan penulis sesuai dengan temanya. Kemudian kondisi yang terjadi saat ini di lapangan, fenomenanya seperti apa, sesuai dengan tema dari masing-masing kelompok. Ya, kemudian kesenjangan atau gap antara kondisi ideal dengan kondisi saat ini atau kondisi real itu seperti apa, nanti bisa dijelaskan. Sehingga nanti nomor 4 itu muncul urgensi penyelesaian masalah atau dampak negatif jika masalah tersebut tidak diselesaikan. Nah, nomor 5 nanti pentingnya tema itu dibahas apa. Yang paling penting ini poin terakhir ya. Yang paling penting poin terakhir itu harus tergambarkan kenapa tema-tema itu penting untuk dibahas. Nah, kemudian bab 2 di sini kalau yang bentuknya pengertian, misalnya ada yang dapat materi tentang pengertian etika. Pengertian etika, tapi misalnya pengertian etika. Menurut siapa pengertian etika adalah apa? Kemudian menurut siapa lagi pengertian etika adalah apa? Kemudian menurut siapa lagi pengertian etika itu apa? Nah, kemudian disimpulkan. Jadi kalau yang bentuknya pengertian nanti disimpulkan. Kalau yang bentuknya bukan pengertian, ya itu nanti tidak perlu disimpulkan. Tapi juga tidak hanya satu ya, minimal ada 2, ada 3 atau lebih itu bagus. Maksudnya itu menurut ahlinya, jangan hanya menurut satu ahli kemudian selesai. Setiap poin hanya menurut satu ahli selesai. Nah, itu nanti kurang detail, kurang rinci, kurang lengkap gitu ya. Jadi nanti kalian setiap poin itu diusahakan jangan hanya satu menurut ahli, ada 2 minimal itu sudah bagus, lebih dari itu lebih baik lagi. Nah, kemudian untuk aturan penulisannya itu marginnya diatur 4433 ya, kiri 4 atau 4, bawah 3, kanan 3. Hurufnya Times New Roman, ukurannya 12, spasi length spacingnya maksudnya di sini 1,5, rata kanan kiri. Itu ya aturannya. Nanti bisa dibaca lagi. Kemudian ini peran dan tugas masing-masing anggota kelompok. Nanti setiap kelompok ada moderatornya ya. Moderatornya mungkin bisa ketua kelompok tadi, mungkin yang saya tunjuk bisa disebut ketua kelompoknya. Atau mungkin yang lainnya, nanti tergantung hasil diskusi kelompoknya seperti apa. Ya, nanti ditunjuk satu moderator, nanti tugasnya itu mengatur secara keseluruhan jalannya presentasi. Ini tugasnya yang paling berat. Tapi walaupun nanti mendapatkan tugas moderator, tetap porsi untuk materi yang dipresentasikan sama, tidak boleh lebih sedikit dibandingkan temannya. Jadi tugasnya yang pertama itu membuka menutup presentasi, memperkenalkan anggota kelompok.
mengatur jalannya presentasi ya, mempersilakan, mengatur pemateri pertama sampai dengan yang terakhir, kemudian mengontrol dan mengendalikan jalan presentasi. Artinya secara keseluruhan, kalau nanti pada waktu UAS ada kelompok yang maju, sudah saya persilakan, sudah saya serahkan kepada kelompok tersebut, itu semuanya dikendalikan oleh kelompok. Kondusif atau tidaknya kelas itu dikendalikan oleh kelompok, itu masuk ke dalam penilaian dari UAS ini. Kalau jalannya diskusi lancar, bagus, kondusif, berarti kelompok ini bisa mengatur secara keseluruhan jalannya diskusi seperti apa. Ini juga tentu saja perlu kerjasama dari kelompok lainnya. Keaktifan juga nanti akan sangat dinilai. Yang kedua, dan tulis itu ini nanti semua menjadi tugasnya ini ya, semua kelompok. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan ke Irsyad, ya berarti nanti Irsyad yang nyatet. Ada pertanyaan ke Rahma, berarti Rahma yang nyatet dan sebagainya. Jadi masing-masing ada yang bertanya ke siapa, langsung yang dituju ya pertanyaan tersebut itu yang mencatat. Kemudian operator, yaitu nanti yang menampilkan slide-nya ya, mengatur tampilan slide-nya seperti apa. Kemudian pemateri itu semua menjadi pemateri. Ya, ini catatannya tadi sudah saya sampaikan ya. Jadi walaupun memiliki tugas sebagai apa di sini, itu tetap mendapatkan porsi yang sama untuk menyampaikan materi. Ini poin yang dinilai. Yang utama sebenarnya untuk online ini itu penguasaan materi nanti. Ya, body language juga nanti akan terlihat. Kemudian bahasa yang digunakan formal. Ya. Keaktifan. Nah ini yang tadi disampaikan. Nanti kalau ada sisa waktu dari setiap kelompok itu akan digunakan untuk sesi tanya jawab. Dan nilai keaktifan itu bisa sangat besar nilainya. Yang aktif ini dua pihak ya. Baik yang sedang maju di depan ataupun audiensnya atau kelompok lain. Nah, nanti keduanya mendapatkan poin plus, khususnya yang bertanya. Jadi misalnya kelompoknya Irsyad sedang maju, kelompoknya Rahma sama Nisa itu menjadi audiens. Nah, nanti ada mahasiswa atau baik misalnya Rahma atau anggota kelompok yang lain bertanya, itu nanti penilaiannya udah individual. Jadi keaktifan ini sebagai audiens itu nilainya individual. Jadi keaktifan bertanya itu sangat besar, sangat penting. Tapi itu tergantung dari sisa waktu ya dari presentasi. Nanti untuk satu kelompok diberikan waktu satu sesi ya, satu sesi itu kan kurang lebih 90 menit. Jadi semakin banyak sisa waktunya, semakin banyak sesi tanya jawabnya. Gitu. Tapi kalau semakin sedikit sisa waktunya, berarti sedikit sesi tanya jawabnya. Secara umum itu untuk teknis pelaksanaan UAS, materinya juga sudah disampaikan, penilaiannya seperti apa juga sudah disampaikan. Kira-kira sudah jelas? Kalau sudah jelas, nanti akan lanjut ke materi. Kalau belum, kita bahas dulu. Gimana? Ada pertanyaan tentang UAS atau sudah paham? Mister, ini Ya. Ini hanya dibikin file aja kan ya, nggak di print gitu nggak kan ya? Oh enggak usah diserahkan hard copy. Baik, Mister. Makalah dan PPT-nya dikirim soft copy aja. Makalah PDF beserta PPT, Mister. Makalahnya Word aja, tidak usah dikontak ke PDF. Nanti diserahkan pada waktu sebelum maju presentasi ke saya. Ya bagusnya di awal sebelum kuliah itu sudah diserahkan ke saya. Berarti hanya Word saja ya, Mister ya? Ya, Word dan PPT-nya ya. Untuk PPT itu hanya materi-materinya saja.
Ya karena presentasinya kan menggunakan PPT. Itu diambil dari makalah itu. Jadi saran saja, ini Riano tadi sudah bilang. Nah, jadi halo, ini masih terdengar suara saya? Masih Mister. Oke, jadi seperti itu ya, nanti dikumpulkan itu soft copy-nya berbentuk Word, itu makalahnya, kemudian PPT-nya setelah itu baru maju ya. Nanti majunya siapa yang duluan itu ditentukan pada waktu hari H-nya. Jadi saya tunjuk misalnya kelompok siapanya yang maju duluan. Gitu. Kalau untuk isi dari PowerPoint-nya itu poin-poin dari makalah yang kita bikin aja kan ya Mister? Iya, dari situ aja. Jangan melenceng dari situ. Terus nanti akan saya cek yang disampaikan pas presentasi sesuai nggak isi di makalahnya. Kalau misalnya tidak sesuai isi makalahnya ini kok yang ditampilkan ini, karena beberapa kali pernah ada mahasiswa kurang koordinasi, akhirnya mengerjakan sendiri ikut. Nah kemudian dia menyampaikan materi yang di makalah itu mungkin dibuatkan oleh kelompoknya gitu. Jadi dia menyampaikan materi yang lainnya itu tidak. Nah untuk saran saja, nanti strateginya silakan untuk mengerjakan ini. Tapi saran itu nanti koordinasi langsung setiap kelompok itu langsung dibagi siapa materinya apa. Nah kemudian orang yang sudah diberikan atau pembagian itu nanti akan mencari masing-masing. Misal Irsyad dapat materi 1, 2, 3, nanti Irsyad fokus ke materi 1, 2, 3 aja, cari materinya selengkap mungkin. Nanti siapa yang bertugas untuk menyatukan dari semuanya, ketika sudah dicari masing-masing nanti disatukan jadi makalah. Nanti dalam membuat PowerPoint juga baiknya ya mungkin itu juga dibagi, misalnya dapat 1, 2, 3 materinya, setelah dia mencari itu dia bikin PowerPoint-nya sendiri, nanti PowerPoint-nya baru disatukan juga. Itu biasanya lebih efektif. Tapi nanti silakan strategi-nya mau seperti apa, yang penting nanti berarti 1 bulan lagi 2 minggu lagi ya, minggu depan kan kelas yang lain. Nah minggu depannya lagi kelas ini. 1 minggu lagi sepertinya Mister. Kenapa? Tanggal 19 sudah UAS. Enggak, saya udah sampaikan. Jadi kan ini termasuk UAS-nya seperti itu. Saya kemarin jadi udah bilang ini nggak ada UAS tertulis lagi udah. Jadi Mister, jadi untuk PowerPoint-nya nanti nggak seharus, penjelasannya nggak seharus rinci kayak di makalah kan? Yang penting kita penjelasannya rinci aja seperti di makalah gitu kan? Apa Iya, harus sama kayak makalah kok? PowerPoint-nya, poin-poinnya itu harus sama persis dengan di makalah. Justru di PowerPoint jangan diberikan penjelasan, ya nanti cenderung membaca. Iya. Kan jangan membaca, yang dinilai utama di dalam UAS ini itu adalah penguasaan materi. Kalau misalnya membaca atau apa tidak terlihat tidak menguasai materi, nanti akan sangat kurang sekali, tidak bisa membantu nilai yang lainnya nanti. Gitu ya. Nanti akan saya sampaikan itu minggu depan UAS begitu ya jadwalnya. Iya Mister. Kemudian nanti saya sampaikan berarti ya kita di minggu depannya lagi, ini kan beda sedikit nih. Minggu depannya lagi tanggal 26 ya berarti ya. Jadi disampaikan aja ke bagian akademik. Tanggal 26 UAS ya. Ada lagi tentang UAS? Dipahami?
cukup kira-kira? Cukup, Mister. Ya, oke. Nah, berikutnya ini saya akan sampaikan materi tidak kalah pentingnya juga, karena ini untuk mengerjakan UTS untuk mengerjakan formatif dan tugas. Ada 2 nilai di sini. Ya Allah, sedih Ini beberapa ada yang mau gabung ya, jadi tidak mengganggu. sedih amat. Oke, saya tampilkan lagi ya. Sudah terlihat di sini? Oke, kemarin terakhir sampai apa? Sudah masih ingat nggak? Yang 5 kepribadian di bagian emosi. Oke, bagus. Saya tanya ke kelas yang kemarin itu tidak ada yang bisa menjawab gitu. Ya, jadi fungsi disiplin kerja untuk yang kedua itu membangun kepribadian, dan kepribadian itu ada 5 bagian gitu ya. Dari 5 kepribadian itu diantaranya ada yang kaitannya sama emosi. Jadi yang pertama apa? Kemarin sudah disampaikan 5 bagian dari kepribadian. Oke, karakter, kemudian intelektual, kemudian terus ya terakhir. Oke, nah itu yang akan dibangun ya. Jadi kita kan untuk yang kedua, nah jadi besok atau nanti ya, baik itu pada waktu mengerjakan formatif ataupun kalian pada waktu presentasi, itu nanti seperti itu ya cara menjelaskannya. Jadi dijelaskan dengan menggunakan bahasa sendiri yang intinya itu sesuai dengan apa yang saya sampaikan atau sesuai dengan materi di sini. Oke, jangan melenceng dari itu. Kalaupun nanti misalnya bisa searching ya di Google, di sumber-sumber yang lainnya, itu boleh, bukan tidak boleh, boleh, tapi hanya untuk sebagai bahan referensi untuk kita menjadi lebih tahu seperti apa. Tapi bahasanya jangan di copy paste gitu ya. Nanti untuk memperkaya kita saja dalam menjelaskannya seperti itu. Oke, balik lagi ke materi di sini, membangun kepribadian yang kedua. Artinya dengan adanya disiplin ini itu bisa membangun karakter kita, intelektual kita, emosi kita, kemudian sosial dan fisik atau penampilan. Yang pertama dari sisi karakter ya, kemarin sudah dijelaskan, saya ulangi sedikit. Itu karakter kita setidaknya kita bisa tahu sendiri seperti apa sejauh ini ya, sejauh apa, sebaik apa, karakter dari sisi apanya seperti apa. Nah, kalau sudah tahu seperti itu, nanti kita bisa lihat mana karakter yang bisa dikembangkan lebih baik lagi, bisa dibangun ya. Kemudian mana karakter yang misalnya sudah baik dan sebagainya. Kemudian dari sisi intelektual kita juga bisa tahu ini salah satunya kita sedang meningkatkan kepribadian kita sebenarnya dari sisi intelektual melalui pendidikan formal, kuliah, mendapatkan materi, belajar dan sebagainya. Kemudian bisa juga melalui non formal, kita bisa juga secara mandiri mencari pengetahuan untuk meningkatkan intelektual kita. Kemudian yang ketiga, emosi. Kemarin sudah disampaikan ya, emosi dari sisi marah mungkin itu masih bisa dikendalikan, walaupun juga beberapa orang kesulitan, ada yang mudah sekali untuk marah, dan marah itu salah marahnya gitu ya. Kemudian marah yang benar seperti apa? Misalnya kemarin marah yang benar itu misalnya marah itu tepat, disampaikan pada orang yang tepat, dilakukan di waktu yang tepat,
pada saat yang tepat. Jadi memang diperlukan seperti itu. Tapi kalau sampai itu tidak sesuai, jadi salah. Nah, kemudian dari sisi di selanjutnya dari sisi senang. Nah, ini yang kemarin dijelaskan. Itu dari sisi senang yang sangat sulit untuk dikendalikan. Karena terkadang pada waktu kita senang, kita lupa. Jadi cenderung kita tidak menyadari bahwa kita sebenarnya sedang tidak bisa mengendalikan emosi. Ya, berbeda pada waktu marah, kita sadar bahwa kita sedang emosi marah, perlu untuk dikendalikan. Tapi kalau sedang senang, biasanya lebih susah karena cenderung tidak menyadari bahwa dia sedang tidak bisa mengendalikan emosi. Kemudian dari sisi sosial, jaringan kita, link kita, misalnya hubungan interpersonal kita dengan orang lain juga sama, baik apa kualitasnya dan sebagainya. Ini bisa dilihat lagi kepada diri kita masing-masing. Kemudian yang terakhir ini adalah dari sisi penampilan atau fisik. Ya, ini kalau yang nanti masih merasa kurang, belum sesuai dengan arah tujuan kita, nanti perlu untuk dibangun. Yang ketiga di sini melatih. Setelah dibangun, kemudian dikembangkan, dilatih terus. Yang tadinya masih tidak memiliki, dibangun, kemudian yang sudah ada dikembangkan, dilatih. Ini nomor 3. Yang dilatih apa? Sama tadi ya, 5 bagian dari kepribadian itu. Ada karakter, intelektual, emosi, sosial, dan fisik. Nah, kemudian yang keempat apa? Ini pemaksaan.